Salam, salam sehat buat anak-anakku Permata, udang-udang gereja Tuhan. Tiba lagi saatnya kita melaksanakan ibadah PA kita. Sekalipun kita masih melakukannya secara online, kita menunggu kesempatan yang lebih baik lagi untuk ber-PA secara berkumpul bersama-sama. Tapi pasti tidak akan mengurangi semangat dan kualitas ibadah kita untuk menyatakan kerinduan kita untuk hidup dekat bersekutu dengan Tuhan dan mendapatkan kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu, dengan sepenuh hati dan semangat kita, mari kita lakukan PA kita hari ini. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian kita, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami, nyanyian kita bersama. Kita ulangi sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, atas kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati di perjalanan kehidupan kami, sebagaimanapun keberadaan yang kami alami dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, ketika kami masih mendapat kesempatan oleh perkenanan Tuhan boleh menyatakan kerinduan hati kami untuk hidup bersekutu dan memuliakan nama Tuhan, seraya mendapat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga, untuk itu kami boleh melakukan PA kami hari ini. Sekalipun kami masih melakukannya dengan tidak berkumpul dengan teman-teman kami di satu tempat dalam kebersamaan kami. Tetapi lihatlah hati kami dalam kesatuan hati dan kerinduan kami, hendak memuji memuliakan nama Tuhan, hendak bersekutu dengan Tuhan, dan juga kami rindu untuk mendapat kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur jikalau kami boleh membaca firman-Mu di Alkitab dan kami renungkan bersama. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk mampu melihat kebenaran firman-Mu, menerimanya dan masukkannya dalam hati kami, dan menghidupinya ya Bapa di surga. Sehingga nyatalah akan menjadi kesaksian kami, apa yang menjadi pengakuan kami, bahwa Engkaulah yang Allah yang kami sembah, dan Yesus Kristus selamat kami, dan kami inilah anak-anak Tuhan yang menyaksikan kehidupan beriman dalam kehidupan kami. Mari Engkau jauhkan segala akal pikiran kami yang jahat, bahkan semua gangguan dari kami, sehingga terdengar Engkaulah yang berkata-kata kepada kami melalui bahan PA kami. Dan Bapa di surga, berfirmanlah
karena kami siap menerima kebenaran firman-Mu dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Permata rudang-rudang gereja Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bahan PA kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, dan kali ini bimbingan kita ada di dalam bahasa Indonesia, dan mungkin beberapa kalimat saja mungkin kami pakai nanti dalam bahasa Karo, tapi bahasa pengantar kita sesuai bimbingan kita hari ini adalah dalam bahasa Indonesia. Yesaya 41 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, dan silakan membuka Alkitabnya aku, dan mari kita membaca pelan-pelan bersama. Dari sini saya baca demikian bunyinya. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri. Hai pulau-pulau, hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berpekar. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang dapat mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan, aku Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku, sehingga tidak payah. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian nats bahan PA kita yang menjadi perenungan kita seturut tema yang disediakan di bimbingan kita adalah bersama mewartakan keselamatan. Tetapi sebelum sampai ke tema kita ini, anakku yang kukasihi, keberadaan umat Israel adalah dalam keberadaan suatu pergumulan sebenarnya, karena mereka berada dalam kondisi yang spesifik, jauh dari kampung halamannya, dan berada sebagai orang yang tertawan, terpenjara oleh kerajaan lain, dan hampir tergeruslah rasa kebanggaan mereka punya Allah yang sebenarnya sudah menyatakan betapa luar biasa Allah menyelamatkan umat Israel. Bahkan sejarah berulang dari nenek moyang mereka. Itu keberadaan ketika mereka ada di pembuangan, anakku yang kukasihi.
Dan dalam kondisi seperti itu, sama mungkin hari ini ada pergumulan kita sehubungan dengan virus COVID-19 ini, virus corona. Dalam hati kecil kita, di hati kita yang paling dalam sebenarnya, pasti kita merindukan sesuatu yang boleh melepaskan kita dari keadaan pergumulan kita ini. Ya, saya tahu bahwa kita percaya bahwa Allah kita pasti lebih berkuasa dari virus corona. Tapi sebelum itu diwujudkan dengan nyata oleh Allah dalam kuasanya melepaskan kita, mungkin saat ini kita merindukan bagaimana kita diselamatkan dari keadaan kita hari ini. Inilah salah satu umpamanya, anakku yang kukasihi, virus corona ini. Andailah ada seorang ahli yang segera mampu menemukan vaksin dan boleh segera membagikannya, mungkin berita ini adalah berita yang luar biasa, memberikan sukacita, kelegaan saat ini bagi kita, anakku yang kukasihi. Ini yang perlu menjadi perenungan kita. Jikalau ada seorang ahli yang hari ini bisa, inilah obat untuk yang terpapar virus ini, dan dengan obat ini semua bisa disembuhkan, umpamanya, pasti berita itu akan menjadi berita kelegaan, berita sukacita bagi kita, anakku yang kukasihi. Jadi hal ini kita ungkapkan untuk mendalami bagaimana keberadaan bangsa Israel dalam kondisinya ketika Nabi Yesaya ini bekerja untuk menyatakan kebenaran firman buat mereka, anakku yang kukasihi. Kita mungkin sudah menunggu-nunggu bagaimana hasil vaksin yang diuji. Kita menunggu-nunggu berita keberhasilan dan untuk segera bisa didistribusikan dan segera lepas. Berita ini mungkin berita yang sangat kita tunggu-tunggu. Jikalau ada obat yang mungkin dikonsumsi, segera orang akan disembuhkan dari penyakit oleh karena terpapar virus corona ini. Pasti suatu kerinduan bagi kita, anakku yang kukasihi. Demikianlah pengharapan orang-orang yang menerima berita keselamatan dalam kehidupan ini. Maka dengan ini kita boleh melihat apa yang menjadi perenungan kita hari ini, betapa orang-orang dalam pergumulannya rindu untuk mendapatkan berita keselamatan, apalagi dalam wujud keselamatan itu sendiri datang. Dan anakku yang kukasihi, demikianlah pada saat pergumulan Israel ini dalam kondisinya yang sudah kita sebut tadi, maka ada perenungan-perenungan, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri mereka, di mana si Allah yang telah memilih nenek moyang kami Abraham, Ishak, Yakub, di manakah Allah yang telah melepaskan nenek moyang kami dari perbudakan Mesir, di manakah Allah yang mampu melewatkan nenek moyang kami melewati Laut Merah, Laut Kulsum, dan Sungai Yordan yang dalam itu. Di manakah Allah yang justru mampu menyelamatkan umat Israel dari segala pergumulannya? Di manakah Allah yang justru sudah memberikan kemenangan demi kemenangan ketika mereka memasuki tanah perjanjian? Itu mungkin perenungan-perenungan yang muncul dalam hati mereka. Terlebih saat ini dalam kondisi yang khusus. Sekali lagi secara perenungan kita juga boleh memunculkan pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Di manakah Allah yang kita sembah dalam Kristus? Bukankah Dia Allah yang Maha Kuasa? Tidakkah hari ini Dia boleh melenyapkan virus corona itu? Di manakah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang boleh meluputkan kami hari ini dari pergumulan kami? Mungkin ini muncul. Mengapa? Karena memang kita rindu
apa yang disebut dengan berita kesukaan, berita keselamatan itu hari ini sampai kepada kita dan terwujud nyata. Dan bukan hanya keselamatan yang hakiki itu, bahkan juga keselamatan dari pergumulan kita tadi, virus corona ini yang diulang-ulang hari ini menjadi pergumulan kita, permata yang dikasihi Tuhan. Dan sama halnya dengan umat Israel saat itu bergumul, mengapa sih kok bangsa-bangsa yang justru yang dalam tanda petik mereka pahami adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, justru menguasai mereka. Tetapi melalui firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya menyatakan bahwa semua itu ada dalam koridor kemahakuasaan Allah. Maka disebutkan tadi, siapakah yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Yang artinya adalah bahwa Allah pencipta langit dan bumi dan alam semesta juga berkuasa kepada semuanya. Terhadap virus corona juga Allah berkuasa. Hari itu terhadap pemimpin Babel yang datang dari timur menaklukkan mereka dan meruntuhkan bait Allah, kebanggaan mereka, itu juga sebenarnya ada dalam koridor kemahakuasaan Allah dan tidak akan ada tanpa seizinnya. Tetapi ini juga perlu perenungan yang mendalam. Jikalau demikian izin Tuhanlah virus corona itu. Saya tidak menjawab hari ini tentang itu, Naku. Tetapi semua ada dalam koridor kemahakuasaan Allah. Tetapi sebenarnya dia sedang berkarya dan menyatakan diri. Dan saat pergumulan ini memberitakan berita kesukaan bagi umat Israel. Bahwa terkhusus mulai di ayat 8, apa yang mereka idam-idamkan, apa yang mereka rindukan itu, apa yang mereka butuhkan, itu sebenarnya sudah dinyatakan dalam firman yang termasuk dalam nats kita yang berkata, tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Sebagaimanapun keberadaanmu hari ini, engkau adalah umat yang aku pilih. Engkau adalah bangsaku. Nah, ini menjadi catatan buat kita, anakku yang kukasih, bahwa sebagaimanapun pergumulan kita hari ini, tidak berarti Allah telah melupakan, mengabaikan kita. Sekali Allah telah memilih kita menjadi anak pengasihannya, kita tetap ada dalam kasih setianya. Kecuali kita yang menyangkal dia. Tapi saya yakin permata tidak menyangkal Allah yang kita sembah sekalipun ada pergumulan ini. Artinya anakku yang kukasihi, bahwa pergumulan kita saat ini, pergumulan Israel saat itu tidak akan pernah mengurangi sebenarnya kasih dan kuasa Allah yang menyatakan kasihnya bagi umat pilihannya. Maka ini satu yang perlu kita imani dan kita percaya. Maka sekalipun ada pergumulan kita hari ini, sama dengan Israel juga punya pergumulan, kita tetap berada dalam iman percaya kita bahwa Allah sebenarnya mengasihi kita. Seperti ini ungkapkan, engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, akulah yang sudah memilih keturunan Abraham yang kukasih. Bagaimana dia memilih? Diingatkan bahwa engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini suatu berita kelegaan, anakku yang kukasihi. Oleh karena dalam pergumulan itu sebenarnya inilah yang dirindukan. Dan ternyata bahwa Allah yang mungkin dalam perasaan kita meninggalkan kita, dalam perasaan Israel mungkin Allah sudah meninggalkan mereka karena ada pergumulan hari itu. Tapi ternyata Allah sebenarnya tidak pernah meninggalkan umatnya, tapi senantiasa setia akan menyatakan kasih dan keselamatan yang Tuhan sediakan tetap menjadi milik umat pilihannya, anakku yang kukasih. Tetapi bagaimana kita
mengamininya, itu pasti. Secara perenungan hari ini juga, ya Allah mengasihi kita, termasuk dalam pergumulan kita dengan virus corona ini. Tetapi jikalau itu iman percaya kita, maka mari kita patuh akan apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Patuh kepada kehendak Allah dalam kehidupan ini. Apakah kemauan Allah kita senantiasa menjadi berkat? Saya sering memakai istilah ini. Saat kondisi kita seperti, kita harus menjadi berkat, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Bagaimana itu? Kita harus memberi semangat, dan inilah tema kita nantinya, aku. Kita harus memberi semangat, kita harus memberitakan berita yang menyemangati, berita kelegaan, berita sukacita, sekalipun masih ada dalam pergumulan. Dan minimal juga kita tidak menjadi termasuk dalam rantai penularan virus COVID ini sedapat mungkin. Ya, kecuali di luar kemampuan kita, itu berbeda, anakku yang kukasihi. Tetapi dalam kita menjaga disiplin diri kita, protokol kesehatan dengan disiplin kita lakukan, itu berarti bahwa kita menyediakan diri bukan menjadi penular virus, tetapi justru akan membawa berkat. Itu prinsip kita. Tapi kembali, ternyata bahwa Allah tidak pernah melupakan umatnya yang telah mengumpulnya bahkan dari seluruh penjuru di ujung-ujung bumi. Itu yang diungkapkan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau, saya lompat ini. Engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Allah tidak pernah menolak umatnya. Janganlah takut. Inilah berita kesukaan itu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Inilah berita kesukaan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah berita kesukacitaan itu, berita keselamatan itu di tengah umat Israel yang sedang bergumul. Tapi Tuhan senantiasa mau menyatakan kesetiaannya untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Betapa berita ini bagaikan titik-titik air di padang gurun yang kering kerontang, yang justru memberi kesejukan, damai, kesegaran bagi umat Israel. Itu berita keselamatan tadi. Dan inilah menjadi milik anak-anak Allah. Dan hari ini juga yang penting kita garis bawahi, anakku yang kukasihi, bahwa ya sebenarnya sebagaimanapun keberadaan kita, sekalipun hari ini kita punya pergumulan, sekalipun hari ini punya tantangan, rintang, bahkan ancaman sekalipun, kalau saya sering sebut dengan istilah, sebesar-besarnya pergumulan kita, pasti lebih besar lagi kasih setia Allah, kuasanya yang menyelamatkan. Maka inilah kita imani, inilah yang kita percaya dalam kehidupan kita. Dengan ini kita membuka diri kita ini adalah menjadi tempat pemberitaan keselamatan yang datangnya dari Allah yang kita sembah. Ya permata yang kukasihi. Dan sama dengan leganya hati Israel mendengar perkataan-perkataan yang mengingatkan mereka akan kasih setia dan kemurahan Allah yang menyelamatkan. Saya pikir demikian juga hari ini leganya hati kita, sukacitanya hati kita mendengar bahwa sebagaimanapun keberadaan kita, bahkan pergumulan kita, Allah masih menjadi Allah yang mengasihi, Allah yang setia, Allah yang punya kemurahan, Allah yang menyelamatkan bagi kita. Tetapi sebagai lanjutannya, anakku kasihi, inilah yang dirindukan dari renungan kita hari ini sebagai respons kita dalam kesukacitaan kita menerima berita keselamatan itu. Begitulah sebenarnya orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang di lingkungan kita, orang-orang yang berada di kehidupan kita, yang mungkin dalam tampilannya tidak menampakkan, tidak menunjukkan kerinduan mereka mendengar berita keselamatan, tapi pada hakikatnya, anakku yang kukasihi, mereka sungguh menunggu berita kesukacitaan itu.
Dari mana kita dapat hal ini? Yesus sendiri sudah memberikan ilustrasi buat kita bahwa kita ini adalah garam dan terang. Dan kalimat yang Tuhan pakai menyatakan itu, keberadaan kita itu adalah sama seperti makanan membutuhkan garam, demikianlah engkau terhadap bumi ini, dunia ini. Sama seperti kegelapan membutuhkan terang, demikianlah dunia ini. Yang artinya adalah kita mencatat bukan garam yang membutuhkan makanan, tapi makananlah yang membutuhkan garam. Bukan terang yang membutuhkan kegelapan, tapi kegelapan sebenarnya membutuhkan terang untuk menerangi. Jadi artinya juga sama dengan kalau keberadaan kita menjadi terang dan garam, sebenarnya bukan dunia ini yang kita butuhkan, tetapi dunia ini membutuhkan kita sebagai terang dan garam tadi, anakku yang kukasihi. Dan oleh sebab itu, ini yang kita amini bahwa sebenarnya melalui kita hari ini, dunia ini sebagaimanapun itu sebenarnya menunggu-nunggu berita kesukacitaan yang Tuhan salurkan melalui kita yang sudah menerima berita kesukaan itu, anakku yang kukasihi. Inilah yang menjadi tema kita hari ini, supaya kita melihat betapa leganya umat Israel menerima apa yang menjadi nafsahan pihak kita. Demikian hari ini juga kita betapa leganya di tengah-tengah pergumulan dan semua keberadaan kita masih diingatkan akan kebesaran Allah yang maha kasih, maha pemurah dan maha setia, dan senantiasa menjaga keselamatan yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan demikianlah leganya ketika ada anak-anak Tuhan menyampaikannya kepada orang lain. Maka tema kita, marilah kita bersama-sama mewartakan keselamatan itu. Nah, ini menjadi PR kita, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberikan, sama dengan Yesaya kepada Israel tadi yang diberikan warta itu, betapa luar biasa kelegaan. Ya, anak yang kukasih, seperti titik-titik air di padang gurun yang kering kerontang tadi, demikian berikan kesegaran, kesejukan, damai sejahtera, semangat. Demikian sebenarnya. Dan demikianlah yang dunia ini harapkan melalui anak-anaknya, termasuk anak-anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan. Dan untuk itu hari ini kita bersyukur bahwa peluang untuk itu sudah terbuka lebar. Bimbingan kita juga mengingatkan salah satu menjadi stressing perhatian kita, adanya hari ini apa yang kita sebut dengan teknologi informasi. Melalui itu kita hari ini bisa memberitakan berita keselamatan itu. Ya, anakku yang kukasih, ini perlu kita renungkan bersama bahwa hari ini kita sudah punya peluang yang luar biasa, punya jalan yang lebar untuk memberitakan kabar kesukaan itu. Dan kalau waktu-waktu yang lalu, ya mungkin kita harus berkunjung ke tempat-tempat, ke desa-desa, atau harus bergerak sendiri bersama kawan-kawan untuk memberitakan Injil dengan persiapan sedemikian rupa. Tetapi hari ini, ya itu juga masih kita butuhkan. Mari kita kerjakan juga itu secara bersama-sama melalui persekutuan kita. Kan bukankah itu juga menjadi panggilan gereja, anakku? Bersekutu, bersaksi, melayani, itu secara persekutuan. Tapi persekutuan itu juga secara individu kita pribadi pas pribadi bagian dari persekutuan itu. Nah, hari ini kita boleh ditolong dengan adanya teknologi informasi kita. Ada ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa Yesus kan tidak punya Facebook, Yesus kan tidak punya Twitter, Yesus kan tidak punya Instagram, Yesus kan tidak punya TikTok, Yesus kan punya akun-akun yang lain. Ya, tetapi siapa yang punya? Anak-anakku permata hari ini punya itu. Maka bukankah ini menjadi suatu kesempatan untuk memberitakan kabar sukacita itu melalui akun-akun kita itu? Silakan memposting status-status kita, tapi status kita yang membawa kelegaan, membawa berita kemurahan Allah. Sekalipun ada pergumulan kita, tapi bukan pergumulan kita yang mewarnai itu, tapi persekutuan kita dengan Allah yang maha pemurah, yang setia itu mewarnai kita
mengalami pergumulan kita, sehingga buah dari persekutuan kita dengan Allah yang menyertai kita menghadapi pergumulan kita itu, kalaupun ada status yang kita keluarkan adalah status bagaimana Tuhan menolong dalam pergumulan. Kita tidak munafik bahwa menyatakan bahwa kita tidak punya pergumulan, tidak. Kita punya pergumulan, tapi kita punya Allah yang lebih besar kasihnya daripada pergumulan kita. Dan ketika ini yang kita menjadi kesaksian kita dengan akun-akun yang kita miliki, anak yang kukasihi, bukankah kita sudah menebar berita kelegaan dan mengingatkan mereka akan kuasa Allah yang menyelamatkan? Anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini yang menjadi PR kita. Maka mari kita manfaatkan itu, ya, tidak mengabaikan seperti yang sudah kita lakukan secara konvensional seperti biasanya melalui persekutuan jemaat kita dalam persekutuan kesaksian pelayannya. Tapi akun-akun kita juga alangkah baiknya jikalau kita pakai itu untuk memberitakan berita keselamatan yang datangnya dari Allah, yang memberikan kelegaan bagi orang-orang yang boleh membaca postingan kita, boleh melihat apa yang kita tampilkan di akun-akun kita, dan mengingatkan mereka akan kemurahan Allah, Allah yang maha setia, yang maha kasih itu, anak yang kukasihi. Di tengah-tengah realita menyatakan bahwa betapa banyak justru akun-akun hari ini dipakai justru, ya, ada yang justru memposting kekesalannya lah, bahkan juga sumpah serapah, atau juga menebar berita hoak, atau juga justru menebar kebencian, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Mari naku kita barengi, kita tidak membalas itu, tetapi kita mengimbangi, bukan maksudnya memusuhi, melawan itu, tapi mari kita tegaskan lagi diri kita akan tugas tanggung jawab kita, supaya jikalau saya boleh ambil kalimat matematikanya naku, supaya kalau boleh janganlah orang lebih banyak mendengar berita kesedihan, berita pergumulan, berita kekhawatiran, ketakutan, sumpah serapah, hoak dan lain sebagainya, daripada mendengar berita yang melegakan, berita yang mengingatkan ada Allah mengasihi. Mari kita penuhi akun-akun kita, mari kita penuhi postingan kita dengan mengingatkan berita-berita kesukacitaan yang datangnya dari Allah yang maha kasih, yang maha setia buat kita. Dan seraya kita menikmati betapa indahnya bersekutu dengan Allah yang maha kuasa, setia senantiasa, menyatakan tuntunan bimbingan pemeliharaannya atas kita di semua keberadaan kita. Tuhan berkati kita semua. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan kita, sebentar kita melihat apa yang menjadi pokok diskusi kita hari ini. Nomor satu, kapan dan situasi seperti apakah keselamatan dibutuhkan dan diidamkan seseorang? Ya, kapan? Ya, secara umum pasti ketika mereka punya pergumulan, ketika mereka punya kekhawatiran, ketika mereka punya ancaman, ketika mereka ada dalam berbagai-bagai problemnya, sungguh. Tetapi idealnya memang setiap saat orang akan rindu mendengar berita keselamatan sebenar-benarnya. Tapi inilah, maka untuk itu anakku yang kukasihi, jangan salahkan keadaan, tapi keadaan itu justru memotivasi kita, menyemangati kita lagi untuk menyatakan tanggung jawab kita memberitakan berita keselamatan. Silakan berdiskusi lagi. Jikalau ada grup permata, aku silakan sharing, berbagi untuk melengkapi jawaban secara perenungan. Saya sudah angkatkan buat kita untuk membuka pikiran kita saja. Nomor 2, apa hal kecil yang dapat kita perbuat untuk membagi keselamatan itu kepada orang lain? Ya, ada banyak sekali hal kecil, hal sederhana. Di renungan kita tadi sudah sebut. Ya, dengan memposting postingan yang memberikan kesegaran dalam membaca, mendengarnya. Pengalaman kita bagaimana kita ditolong oleh Tuhan dalam pergumulan kita sekalipun.
atau nats firman Tuhan yang mengingatkan ada Allah. Ini hal-hal kecil yang tidak mungkin terlalu, ya toh HP kita kadang-kadang terus-terus ada di tangan kita. Saya pikir tidak terlalu memakan kuota kalau hanya satu kalimat yang melegakan yang kita tel. Ini paling kecil. Ya. Dan lebih kecil lagi, ya memberikan senyum kita di tengah-tengah memang masih ada pergumulan. Senyum, memberikan semangat. Dan tadi juga dengan menjaga disiplin protokol kesehatan. Ya ada banyak lagi. Dari hal kecil dan lebih besar dan lebih besar, dan Tuhan pakai kita lebih besar lagi. Silakan lagi coba anakku share, berbagi dengan teman-teman. Apalagi yang boleh kita lakukan bersama. Dari sesederhana mungkin dan yang kita boleh kerjakan bersama-sama. Tuhan pasti berkati kita, karena buat orang-orang yang bekerja untuk melayani, Tuhan berikan Injilnya, memberitakan kabar kesukaan. Tuhan berkata, aku akan menemani engkau bahkan sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan buat kita. Selamat menebarkan, selamat memberitakan, selamat mewartakan berita kesukaan, berita keselamatan secara pribadi dan bersama-sama permata yang kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami boleh renungkan bersama. Betapa di semua keberadaan yang kami pikir, yang manusia pikir, yang dunia pikir, yang bangsa Israel pikirkan, sungguh terlalu jauh untuk mendapat keselamatan. Tapi ternyata Engkau begitu dekat dan berkuasa dan setia untuk menyatakan keselamatan itu. Bahkan sampai hari ini Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang berusaha, Allah yang setia, yang maha murah dan senantiasa mau menyelamatkan kami dan dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menikmati berita kesukaan itu dan mengalaminya dalam kehidupan kami. Dan terima kasih jikalau Tuhan percayakan bagi kami untuk berbagi berita keselamatan itu melalui sesederhana dan sebagaimanapun itu Tuhan izinkan bagi kami. Kami sungguh bersuka cita untuk Tuhan pakai. Terima kasih Bapak Yesus dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan kita, anakku yang kukasihi. Sambil kita berikan persembahan kita, mari kita naikkan pujian kita. Di bimbingan kita ada Kidung Jemaat nomor 424. Ya, silakan membukanya. Tetapi secara bersama-sama mari kita lihat dari kitab Ndenden kita. Kitab Ndenden kita nomor 381 ayat 1 dan 2 menjadi nyanyian kita bersama. Surat Yesus bangku, tersimal sal tetap, kelubu ras megulit, singana Athena, tersimal sal terang, in sini suratan Yesus, tersimal sal terang, tetap bersinar sang. Surat-surat Yesus Kristus nandani gelugu, bekagaturan Senin si sampat-sampat bersinar salter sini suratan Yesus bersinar salter ku tetap bersinar sang. Mari kita bersatu di dalam doa untuk persembahan dan syafaat kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah dalam Kristus Tuhan kami, dan kami bersyukur serta berterima kasih betapa Tuhan mengasihi kami dalam berkat yang melimpah. Bahkan ketika keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kami sudah menjadi milik kami,
Bapa di surga, untuk itu kami senantiasa rindu mengucap terima kasih. Dan saat ini kami bersyukur juga karena mendapat kesempatan memberikan persembahan hanya demi memuliakan nama Tuhan dan demi kebaikan gereja Tuhan untuk memenuhi hakikat panggilannya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Terkhusus juga di persekutuan kategorial Permata. Bapa di surga, saat ini kami berdoa supaya semua Permata, pribadi pas pribadi, baik secara persekutuan bersama-sama, boleh Engkau pakai untuk memberitakan berita keselamatan. Dan dengan itu kami menebar kelegaan dalam kehidupan ini, Bapa di surga. Sehingga panggilan Tuhan bagi kami untuk menjadi terang dan garam boleh kami wujudkan. Bapa di surga, berkati semua yang kami lakukan. Bahkan bersamaan dengan itu di aktivitas kami, ketika kami studi, ketika kami bekerja, ketika kami bergaul, ketika kami beraktivitas, dan semua yang kami lakukan, biarlah berbarengan dengan itu kami menebar, memberitakan, mewartakan berita kesukacitaan yang datang dari Tuhan. Dan terlebih dari itu, berita keselamatan di dalam Kristus Tuhan kami. Mari berkati Permata, baik secara persekutuan kategorial, secara lembaga institusi, pengurus, terlebih-lebih semua anggota Permata. Dan saat ini kami berdoa Bapa di surga, di tengah-tengah ada pergumulan bersama, di tengah-tengah bangsa, bahkan dengan bangsa-bangsa yang lain, sehubungan virus corona ini. Biarlah Tuhan pakai kami juga untuk memberikan kelegaan, dengan memberikan semangat, dan menjaga diri kami juga menjalankan protokol kesehatan secara disiplin, sehingga penularan virus COVID bisa diputus. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa supaya segera vaksin bisa dibagi untuk masyarakat, sehingga kami lepas dari pergumulan itu. Kami serahkan orang-orang medis dan yang melayani, bahkan kami juga. Mari Engkau kuatkan kami, berikan semangat dan jauhkan kami dari segala penyakit. Berkati semua orang-orang yang kami kasihi, berkati masyarakat yang kami kasihi. Kami berserah juga untuk pemerintah kami, supaya mampu dengan bijaksana mengambil kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan bersama. Dan ajarlah rakyat untuk mendukung kebijakan demi kebaikan kami bersama. Demikian Bapa di surga, untuk perjalanan jemaat Tuhan. Engkau melihat hati kami yang terdalam dalam kerinduan kami kepulihan Bapa di surga, sehingga persekutuan-persekutuan kami pun kami boleh lakukan secara bersama-sama. Terpuji Engkau Bapa di surga, kami tahu Tuhan akan berikan itu bagi kami. Lanjutan semua kegiatan, aktivitas, kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami yang kami serahkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. PA kita sudah selesai. Salam sehat buat kita, anak-anakku yang kukasih. Selamat mewartakan berita kesukacitaan dari Allah yang kita sembah. Tuhan berkati kita semua. Amin.